Selama 1 tahun, perekonomian Indonesia telah mengalami gejolak yang luar biasa. Suka duka, tangis dan tawa telah dirasa. Pada tahun 2020, Indonesia telah mencetak rekor pertumbuhan ekonomi terburuk sejak 1998. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga minus 2,07%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Indonesia, tidak terasa sudah 1 tahun seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Tepat tanggal 2 Maret 2020, kasus pertama COVID-19 di Indonesia menandakan sudah genap 1 tahun si kecil yang nakal ini melangkahkan kaki di negara kita tercinta. Mengguncang segala aspek kehidupan, membuat seluruh revolusi yang kita bangun jadi berantakan. Agama, pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan kesehatan, semuanya terdampak hingga terjadi perubahan yang tak pernah bisa kita tebak. Salah satu aspek yang sangat terpengaruh karena pandemi ini adalah dari aspek ekonomi. Selama 1 tahun, perekonomian Indonesia telah mengalami gejolak yang luar biasa. Suka duka, tangis, dan tawa telah dirasa. Pada tahun 2020, Indonesia telah mencetak rekor pertumbuhan ekonomi terburuk sejak 1998. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga minus 2,07%. Namun, jika kita lihat secara global, angka pertumbuhan Indonesia bukanlah menjadi yang terburuk jika dibandingkan dengan negara G20 dan negara-negara di Asia Tenggara. Bisa dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia relatif cukup moderat kontraksi ekonominya. Selain itu, defisit APBN Indonesia hanya mencapai 6%. Angka ini relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan negara lain. Selanjutnya, Indonesia juga masih bisa menjaga rasio utang terhadap PDB. Relatif lebih hati-hati dan prudent dibandingkan negara lain, yakni di angka 38,5%. Artinya, kita mampu tangani COVID-19 dan mampu kurangi dampak COVID-19 dalam perekonomian. Dan dampaknya tidak sedahsyat dan sedalam negara lain. Gimana? Tidak begitu buruk, bukan? Walaupun perkembangan ekonomi di Indonesia belum sepenuhnya pulih, namun pemerintah telah terus berupaya untuk membangkitkan kembali kegiatan ekonomi pasca krisis COVID-19 dengan melakukan sederet usaha-usaha. Karena Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa kita jangan hanya keluar dari krisis, tapi kita harus comeback stronger, harus keluar dan menjadi lebih kuat. Upaya-upaya tersebut seperti melakukan sejumlah program pemulihan ekonomi nasional atau PEN, melakukan strategi penanganan pandemi melalui pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro, hingga mengejar program vaksinasi COVID-19. Dengan upaya-upaya tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 4,5% sampai 5,3% pada 2021. Sementara itu, Dana Moneter Internasional meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini mencapai 4,8%. Lalu Bank Dunia memprediksi sebesar 4,4% dan ADB memprediksi 4,5%. Tapi nih, proyeksi yang disampaikan Ibu Sri Mulyani tadi ternyata sedikit lebih rendah loh dibandingkan target pemerintah yang sebelumnya di kisaran 4,5% sampai 5,5%. Lalu apa sih yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada 2021 ini tidak sesuai target? Pertumbuhan ekonomi tahun ini dipengaruhi oleh sejumlah hal. Yang pertama, penularan COVID-19 yang masih ekskalatif baik di tingkat global maupun domestik. Oleh karena itu, langkah penanganan pandemi harus terus diintensifkan. Yang kedua, vaksinasi yang sudah berjalan. Program ini akan menjadi faktor positif menekan penularan dan pengembalian kepercayadirian masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Ketiga,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2021 yang ekspansif dan difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi, memperkuat pemulihan ekonomi melalui realokasi ke belanja produktif, dan penguatan program pemulihan ekonomi nasional. Terlepas dari segala prediksi yang diberikan untuk angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, tidak ada artinya jika kita tidak ikut andil dalam memperbaiki perekonomian Indonesia. Karena sejatinya, masyarakatlah yang menjadi pelaku utama yang mempunyai tugas memulihkan kembali perekonomian negara kita. Lalu bagaimana cara kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai generasi milenial, dan sebagai kaum perempuan untuk membantu membangkitkan kembali perekonomian di tengah-tengah pandemi yang bisa dikatakan belum mereda ini? Ingatlah bahwa kita bisa menggunakan konsep yang namanya ekonomi kreatif. Siapa sih yang tidak kenal dengan konsep ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang sumber dayanya adalah informasi dan pengetahuan. Kedua hal tersebut sangat membutuhkan akal dan pikiran yang sudah pasti dimiliki oleh setiap manusia. Konsep ekonomi kreatif ini bisa dikatakan adalah konsep yang paling mudah yang bisa kita gunakan untuk terjun ke dunia ekonomi, karena modal paling utamanya hanya kreativitas dan inovasi. Maka dari itu, pelaku ekonomi kreatif biasanya akan terus berinovasi, menciptakan ide-ide baru untuk mengupgrade setiap produk atau jasa yang mereka ciptakan. Di masa pandemi ini, kita tahu bahwa sektor ekonomi adalah sektor yang paling berpengaruh, karena ekonomi itu pasti sangat identik dengan interaksi antar manusia. Sedangkan di masa pandemi ini, kita malah harus menerapkan social distancing. Namun, dengan ekonomi kreatif ini, kita bisa beradaptasi. Kita bisa memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk terus menghidupkan lentera ekonomi Indonesia. Terbukti, berdasarkan data Fokus Ekonomi Outlook 2020, ekonomi kreatif mampu menyumbang sebesar 1.100 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto Indonesia sepanjang tahun 2020. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia, dan dari 17 subsektor ekonomi kreatif, justru banyak yang jadi juara di tengah pandemi ini loh. Para juara subsektor ekraf seperti fashion, kria, dan kuliner ini sangat berkembang karena adanya layanan electric commerce atau e-commerce yang juga sangat naik daun di Indonesia saat ini. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Indonesia sudah menjadi jawaranya e-commerce di Asia Tenggara loh. Kenapa demikian? Sebab sebanyak 52% transaksi e-commerce di kawasan ASEAN sepanjang tahun 2020 berasal dari Indonesia dengan nilai transaksi lebih dari 172 triliun rupiah atau 12,2 miliar US dollar. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang sedang pesat-pesatnya ini, ekonomi kreatif dapat membuka banyak sekali lapangan kerja. Misal, himbauan untuk melakukan social distancing mendorong banyak inovator-inovator menciptakan platform atau marketplace jual beli online. Dengan begitu, kita tetap bisa berbisnis tanpa berinteraksi langsung dengan pembeli. Kemudian, lapangan kerja untuk kurir-kurir pengantar barang juga pastinya bertambah. Banyak UMKM yang berinovasi menciptakan produk baru, mengikuti tren-tren yang sedang viral. Seperti contoh menjual masker dengan berbagai model-model yang menarik, tapi tanpa meninggalkan fungsi perlindungannya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari penerapan konsep ekonomi kreatif yang bisa kita ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ini untuk para perempuan yang ingin bergabung ke dunia ekraf tapi masih ragu nih. Disadari ataupun tidak, justru para perempuanlah yang kini mendominasi pelaku ekonomi kreatif Indonesia. Banyak sekali lapangan pekerjaan yang diisi oleh perempuan. Bahkan pada 2018, lebih dari 30% pengusaha ekonomi kreatif di Indonesia adalah generasi milenial dan 55% pengusaha ekonomi kreatif itu adalah perempuan loh. Kenapa perempuan? Karena jika kita pahami, sekarang justru perempuanlah yang mempunyai semangat lebih tinggi, lebih rajin, dan memiliki tekad yang lebih kuat dalam mencapai sesuatu. Bisa kita lihat tokoh-tokoh sukses seperti Mauli Surya, Dian Pelangi, Helga Angelina Cahyadi, dan Ria Ricis. Mereka adalah para perempuan-perempuan sukses di dunia ekonomi kreatif Indonesia.
Ini membuktikan bahwa kita sebagai perempuan sekaligus generasi milenial memiliki potensi yang amat sangat besar untuk bisa berpartisipasi dalam ekonomi kreatif. Kita harus punya tekad yang kuat dan semangat yang tinggi. Yuk semangat perempuan Indonesia, kita harus yakin bahwa para perempuan sebenarnya memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan perkembangan teknologi yang amat sangat pesat di tengah-tengah pandemi ini, peluang kita untuk bergabung ke dalam dunia ekonomi digital sangat terbuka seluas-luasnya. Aku udah punya niat dan tekad nih, tapi aku bingung mau mulai dari mana. Kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menggali ide sedalam-dalamnya, menciptakan inovasi seunik-uniknya untuk dijadikan sumber daya ekonomi kreatif. Dengan sekali klik, berjuta-juta ide kreatif muncul di internet. Sekarang sudah banyak sekali platform jual beli online yang bisa kita gunakan untuk membuka bisnis digital atau yang biasa kita sebut dengan bisnis online. Jika platform jual beli online masih dikata sulit, kita bisa menggunakan platform yang lebih mudah dan lebih dekat dengan diri kita, yaitu setiap akun sosial media yang kita punya. Akun WhatsApp, Facebook, Instagram yang kita punya bisa banget kita gunakan untuk memulai bisnis online. Atau biasanya ada juga yang menyetok barang dari marketplace lalu menjualnya lagi secara pribadi. Lalu gimana cara jualannya? Kita tidak perlu ribet-ribet membuat sebuah video iklan komersial dan mengeditnya dengan editan skill dewa. Kita tidak perlu mahal-mahal membayar stasiun televisi untuk memasang iklan dari produk yang kita jual. Cukup dengan memfoto, merekam produk yang akan kita jual, memposting atau menguploadnya ke story atau ke feeds dengan caption yang menarik, kita udah bisa mempromosikan produk yang kita punya. Tinggal tunggu pembeli, dan selesai, kamu sudah memulai bisnis online. Kalau kata Aldi Taher, bismillah buat produk, rekam, posting, barakallah. Sebagai contoh adalah mereka, teman-temanku yang menjadi pejuang bisnis online dengan memanfaatkan sosial media yang mereka punya. Mereka bisa mempromosikan produk barang atau jasa yang mereka jual, dan perlu digarisbawahi, sebagian besar dari mereka adalah seorang perempuan. Jangan membenci, jangan menjudge teman-teman kita yang menyepam status dagangannya di story WhatsApp, cerita Instagram, tapi dukunglah mereka. Karena sesungguhnya mereka lah para orang-orang hebat yang sedang ikut berjuang, ikut berusaha untuk membangkitkan kembali perekonomian Indonesia di tengah-tengah pandemi ini. Dari hal-hal yang telah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa tergabung ke dalam dunia ekonomi kreatif dapat memacu kreativitas kita, menjadi salah satu mesin pemulih perekonomian Indonesia saat ini. Karena ekonomi kreatif dapat membuka seluas-luasnya lapangan kerja, sekaligus akan menjadi pilar yang sangat kuat bagi perekonomian Indonesia. Dan terakhir, sebagai perempuan Indonesia, dengan semangat dan tekad yang kita punya, kita pasti bisa membantu membangkitkan kembali perekonomian Indonesia di tengah pandemi ini. Ibu Sri Mulyani once said, "Don't waste the crisis, but use the COVID crisis as an opportunity to strengthen our foundation and continue to take structural step." Jangan biarkan ekonomi Indonesia ikut terbunuh setelah dia merenggut banyak nyawa bangsa Indonesia. Kita harus bangkit, keluarkan ide-ide kreatif kita, dan melawannya. Mari kita bangkitkan kembali perekonomian Indonesia. Perempuan berkarya, ekonomi di tengah pandemi tetap berjaya. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Ilmira Yulfiani, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perempuan Indonesia!